Menko Polhukam Mahfud MD akan mengundurkan diri dari kabinet dengan alasan menghindari konflik kepentingan dengan posisinya sebagai calon wakil presiden 2024. Ya, Mahfud sedang menunggu waktu pemirsa, waktu yang tepat untuk menyampaikan pengunduran dirinya secara baik-baik. Sebelumnya Ganjar Pranowo menyatakan telah berdiskusi dengan Mahfud agar cawapresnya itu mundur dari kabinet. Yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa rencana mundur ini dilakukan 3 minggu menjelang pemilu? Tidakkah sikap ini dinilai sebagai tekanan politik kepada pemerintahan Joko Widodo? Untuk membahasnya telah bergabung pemirsa bersama kami sejumlah narasumber, ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, kemudian juga ada juru bicara Timnas Amin yaitu ada Bang Refli Harun dan juga ada dari TKN yaitu ada Bang Ciko Hakim di sini. Apa kabar Bang Ciko? Baik, pertama saya ingin ke Bang Ciko dulu. Kita pengen tahu persisnya pastinya kapan Prof Mahfud akan mundur dari posisi menterinya. Yang paling tahu itu Pak Mahfud ya. Tentu jujur aja itu tidak menjadi agenda kita diskusikan di TPN. Kapan kira-kira tanggal yang baik dan lain-lain. Itu yang paling tahu beliau, dan itu juga terkait dengan mungkin waktunya Pak Jokowi untuk menghadap Pak Jokowi. Pastinya kan akan dilakukan secara baik-baik ya, dan tanpa mengurangi rasa hormat dan lain-lain. Tapi tadi saya ingin menyampaikan bahwa ini menjadi tekanan bagi pemerintah. Sebenarnya enggak, dan kenapa juga baru sekarang. Artinya kan Pak Mahfud ini juga, ini bukan dilema dalam arti bukan dilema sesungguhnya ya, tapi artinya dia sedang mengemban tugas sebagai Menko Polhukam, bukan jabatan yang main-main. Tetapi juga dia sedang running for Vice President of the Republic of Indonesia, dan artinya itu juga bagian dari sumbangsih dia untuk negara. Nah, jadi dia harus membalance itu sehingga ketika dia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden tidak bisa serta-merta langsung meninggalkan tugasnya. Pasti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dulu. Tapi dalam perjalanannya. Yang kami ingat Bang Ciko kemarin ada pernyataan dari Mahfud MD bahwa ini hanya menunggu momentum. Ya, betul. Apakah ini sebelum atau sesudah pemilu? Karena kita tinggal menghitung hari lagi, 3 minggu lagi menuju 14 Februari, Bang Ciko. Nah, kami terus terang sampai hari ini saya dari TPN gitu ya belum mengetahui persisnya kapan. Tetapi kira-kira pastinya kalau sudah disebut baru dekat-dekat kemarin ini kan pastinya dalam waktu dekat lah kira-kira. Dan untuk satu hal lagi yang kenapa baru sekarang, karena memang intensnya masa kampanye. Justru karena saking intensnya masa kampanye, kita ingin memaksimalkan Pak Mahfud untuk hadir, dan dia juga ingin maksimal hadir mengkampanyekan dirinya dan Pak Ganjar. Artinya kan disitulah dia mulai betul-betul takut ada konflik of interest. Dia tidak mau menggunakan fasilitas-fasilitas negara secara sengaja maupun secara tidak sengaja, dan ini banyak dicontohkan oleh beberapa menteri-menteri lain di kabinet ya kan, dan ini yang dia hindari, dan dia sudah memberikan contoh secara maksimal dalam beberapa bulan ini untuk benar-benar menjaga marwah Menko Polhukam sehingga tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi ini juga agak menjadi sebuah pertanyaan orang di luar sana ya, Bang Ciko. Ini kan udah tinggal 3 minggu lagi nih pencoblosan suara. Ini kan udah deket banget nih ke waktunya. Kalau memang seandainya berpikir tidak mau ada conflict of interest di sana, kenapa tidak dari awal saja? Kenapa baru sekarang? Yang tadi saya sampaikan. Apakah ini jadi orang jadi bisa berpikir jangan-jangan ini itu nanti kamu jadi yang berpikir, tekanannya. bukan orang. Ini kan orang juga banyak di luar sana. Ada asumsi dari sejumlah pengamat politik yang menilai bahwa ini nanti bisa jadi seperti sebuah tekanan, mau ngasih tekanan ke pemerintahan Joko Widodo. Masa seorang Mahfud MD sendirian bisa memberikan tekanan, ya hebat banget ya. Alhamdulillah kalau memang itu bisa memberikan tekanan. Kalau cuma satu orang ya kan, itu justru itu tadi yang dikatakan tadi adalah poin besar dong buat seorang Mahfud MD ya kan, berarti dia mempunyai semacam power yang begitu besar. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya betul-betul yang saya sampaikan tadi, sebagai Menko Polhukam tentunya banyak tugas-tugas yang dia harus selesaikan ya kan. Dia nggak bisa saya mencalonkan diri udahlah I quit ya kan besok, kan nggak bisa. Pasti kan ada hal-hal yang memang dia harus selesaikan dulu dalam perjalanannya. Dia menjaga untuk tetap tidak menggunakan fasilitas negara, tidak kena konflik of interest, dan sekarang sudah saatnya untuk mengintenskan kampanyenya. Dan jadi 3 minggu menjelang tugasnya udah kelar. Saya rasa ya nggak juga, nggak bisa kelar. Tapi tadi yang saya bilang ada dilema itu tadi, dilema bahwa ini tugas lebih besar juga. Ini tugas negara juga, menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, dan dia meyakini dia akan menjadi wakil presiden yang terbaik buat bangsa ini. Tapi bias artinya juga, itu juga bagian dari tugas negara. Bang Ciko, sumbangsi dia untuk negara. Tapi bias juga Bang, kalau masih menjabat sebagai Menko Polhukam, padahal di ajang debat kalau kita saksikan banyak juga kritikan yang keluar dari Mahfud MD. Padahal masih sebagai pembantu presiden. Nah mungkin, itu juga menjadi salah satunya. Untuk kedepannya juga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal. Ketika juga lebih bebas untuk menyampaikan data-data yang bukan hanya data-data yang dipegang oleh pemerintah misalnya, ya kan, ada data lingkungan kan, data pemerintah dengan data Greenpeace berbeda, ya kan, data pemerintah dengan data-data LSM berbeda, dengan data NGO berbeda, data luar negeri juga berbeda. Ini juga bagian dari itu supaya nggak ada konflik of interest satu, nggak ada juga seakan-akan merongrong pemerintahan dari dalam dan lain-lain. Ini semua lebih ke arah sana. Kalau tekanan untuk Presiden Jokowi enggak, kita sayang kok sama Presiden Jokowi.
Oke, baik sekarang kita ingin menuju ke Bang Refli, sudah bergabung bersama kami Bang Refli Harun. Bang Refli Harun. Ya, tampaknya sudah bergabung. Iya, gimana? Ya, Anda menilai soal rencana keluarnya Pak Mahfud MD dari posisi di kabinet seperti apa? Apa yang Anda tangkap dari rencana ini? Kalau menurut Saya Anda? itu terlalu jelas ya, tetapi saya coba menjawab ya apa yang saya dengar. Suara saya baik ya. Tampaknya ada gangguan komunikasi, nanti kita akan menuju ke Bang Refli lagi ya. Kita sambil memperbaiki komunikasi, saya ingin menuju ke Bang Fahri. Bang Fahri, tanggapan Anda soal Mahfud MD yang siap mundur, ada apa? Apakah ini sebuah bentuk tekanan menurut Anda, atau mungkin ya ini sesuatu yang normal ataupun wajar? Ya, pertama-tama saya ingin menggarisbawahi bahwa banyak sekali problem sistem yang harus kita benahi sejak awal kompetisi ini. Saya kira saya dengan Bung Refli ada dalam banyak posisi yang sama, ya. Di antaranya adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh adanya threshold 20%, yang menyebabkan kemudian koalisi yang terbentuk adalah bukanlah koalisi seide dan gagasan atau ideologi, tapi adalah koalisi mengejar jumlah tiket yang kadang-kadang tidak serta-merta bisa mengakomodir adanya persamaan ide dan gagasan. Nah, itulah yang sekarang ini muncul karena dari awal saya mengatakan akibat keseluruhan ketidakjelasan ini, maka sebenarnya yang relevan disebut koalisi itu hanya dua. Pertama adalah koalisi pemerintahan yang sedang berkuasa, yang dipimpin oleh Pak Jokowi, yang ingin meneruskan kerja dan platform dari kabinet yang sudah berlangsung paling tidak 10 tahun terakhir dan paling tidak 5 tahun terakhir, maka ini yang saya kira lebih relevan. Kemudian yang datang adalah orang yang akan mau melanjutkan program daripada koalisi kabinet besar ini, atau mereka yang hendak melawannya. Itu yang pertama-tama seharusnya. Yang lain itu tidak relevan, tidak ada penjelasan tentang koalisi-koalisi lain, kecuali kalau Anda mau bersama dengan pemerintah atau mau melawan pemerintahan yang ada ini gitu loh. Nah, oleh sebab itu, sedari awal, kalau niat Anda adalah mau bersama pemerintah, tetaplah bersama pemerintah. Tapi kalau dari awal niat Anda melawan pemerintah, jangan bersama pemerintah. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi kekacauan sekarang ini. Karena sebagian daripada anggota kabinet itu masih berada di dalam kabinet tapi melawan pemerintah. Sebagian dari koalisi itu masih ada dalam koalisi tapi melawan koalisi. Ini kacau. Harus ada keberanian mengambil posisi. Kalau saya di dalam, saya membela pemerintah, saya akan meneruskan proyek dan pekerjaan pemerintah. Tapi kalau saya di luar, saya keluar dan saya akan menentang dan melawan Anda. Nah, saya kira kalau sikap ini kita ambil secara baik, barulah akan menampakkan satu pertandingan yang indah, yang cantik, yang membuat itu rakyat tenang bahwa platform atau posisi dari masing-masing kekuatan yang sedang bertarung dan bersaing ini menjadi jelas. Tidak seperti sekarang siapa yang di dalam dan siapa yang di luar tidak jelas. Jadi kalau Pak Mahfud sekarang mengundurkan diri dari dalam kabinet dan mengatakan saya akan melawan platform daripada pemerintahan ini, saya kira akan menjadi lebih jelas meskipun waktu sudah tinggal sedikit dan orang akan bertanya, terus yang 5 tahun atau 4 tahun lebih itu apaan namanya, kan kira-kira begitu. Jadi saya kira ini yang perlu dipertegas oleh semuanya, biar bisa pertarungan kita yang lebih kurang dari 20 hari ini menjadi menarik untuk disaksikan dan ditonton. Kira-kira begitu. Baik Bang Fahri, kita langsung ke Bang Refli Harun supaya posisinya jelas mana yang di luar, mana yang di dalam akan ancaman Mahfud MD siap resign dari kabinet. Bang Refli. Iya, saya harus melihatnya dari dua aspek ya, aspek hukum dan aspek politik. Nah, dari aspek hukum ini yang jadi persoalan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, lagi-lagi putusan Paman Usman kan, yaitu yang mengatakan bahwa menteri yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak mundur otomatis, tidak harus mundur. Bergantung pada presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutifnya.
Nah, itu yang membedakan dengan aturan sebelumnya ketika Hatta Rajasa misalnya itu mundur karena ada aturan yang mengharuskan mundur walaupun dia barangkali dalam tanda kutip pada waktu itu bisa mengambil keuntungan yang luar biasa karena dia orang dekat dengan pemerintahan SBY yang sedang berkuasa. Lalu Sandi Uno itu tidak ada aturan harus mundur, tetapi dia punya kesadaran sendiri untuk mundur, untuk berkonsentrasi penuh. Nah, sekarang kita dihadapkan pada 2 pejabat publik setingkat menteri dan 1 pejabat setingkat wali kota yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ya, jadi Mahkamah Konstitusi mengubah aturan itu tidak mengharuskan mundur. Ketika hukumnya sudah bicara demikian, maka kan kita bicara soal etikanya, ya. Nah, etikanya adalah kalau kita bicara tentang kesejajaran, seharusnya kan tidak ada kaitan antara kontestasi hari ini pasangan 1, 2, dan 3 dengan pemerintahan yang saat ini berlangsung secara hukum. Karena kita ini kan pemilihan presidensil. Yang kita pilih itu bukan partai politik. Bukan partai politik sedang berkuasa melawan partai politik yang tidak sedang berkuasa. Ya, tetapi sistem pemerintahan presidensil yang memilih orang. Nah, orang itu kebetulan dicalonkan oleh partai politik karena aturan perundang-undangan kita yang eksklusif partai politik. Harusnya kan tidak demikian. Tapi kan orang tahu secara politik menjadi runyam karena kemudian ada peserta pemilu yang secara langsung dan tidak langsung di-endorse oleh penguasa hari ini. Sementara ada yang tidak di-endorse oleh penguasa yang hari ini juga. Posisi yang paling gampang adalah posisi 01 kan. Karena posisi 01 itu sama sekali dia menarik diri, tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Kalaupun ada kaitannya, maka kaitan partai politik yang kita bisa katakan dalam sistem pemerintahan presidensial nggak ada urusannya. Ada partai yang kemudian kadernya di parlemen dan lain sebagainya. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan mereka yang menteri tetapi menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Kan itu persoalannya. Kalau kita bicara dari sisi etik, dari sisi etika ya, bukan hukum, ya mestinya dua-duanya mundur, mestinya. Agar tidak ada konflik of interest. Tapi masalahnya adalah, kan kita paham, keuntungan menjadi penguasa, keuntungan sekarang menjadi menteri, itu memang dipertahankan. Baik dari kubu 02 maupun kubu 03. Nah sekarang kalau ada kesadaran ingin mundur, ya saya tidak tahu ya, mungkin kesadarannya terlambat. Tetapi kalau memang mau fair, ya dua-duanya harus mundur. Kalau menurut saya begitu. Kalau kita mau fair. Tapi jelas sebenarnya ini bergantung pada Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang at any time bisa memberhentikan menterinya. Jadi kalau Presiden misalnya tidak bertindak, tidak memberhentikan menteri-menteri yang terlibat dalam kontestasi politik, ya berarti itu sikap Presiden yang menurut saya menjadi abu-abu jadinya. Tidak jelas menjaga etika pemerintahan, tapi juga kemudian seolah-olah masih berdiri pada 2 kaki yang sama, baik 2 maupun 3 begitu. Itu observasi saya ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof Burhan. Tapi sebelum kita mendengar bagaimana komentar dari Prof Burhan soal ini akan seperti apa dampaknya, apakah mungkin ada maksud-maksud tertentu dari langkah yang kita nilai mungkin apakah ada ini sebuah langkah politik atau tidak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu sejenak pemirsa, kami kembali sesaat lagi.